Baik, selamat pagi dokter dan juga rekan-rekan. Perkenalkan, saya Niputu Kasari Merta dengan 3 digit yang terakhir 026. Izin untuk mempresentasikan jurnal reading dari jurnal yang berjudul Liver Trauma, Review of Management and Patient Outcomes at our Major Trauma Center atau Trauma Hepar, tinjauan manajemen dan luaran pasien di Pusat Trauma Mayor dari peneliti. Di mana terdahulu dari pendahuluan yaitu terkait dengan trauma hepar ini, hepar merupakan organ padat terbesar dalam tubuh yang memiliki dua vaskularisasi utama, di mana dari trauma abdominal yang ada, organ hepar ini yang paling sering mengalami cedera dan walaupun letaknya tersebut di bawah batas kosta kanan. Kemudian, apabila dari hepar ini mengalami trauma dan terjadi perdarahan yang tidak dapat dikontrol hingga terjadi komplikasi, maka akan meningkatkan angka kematian sebesar 10 hingga 15%. Dan untuk selama 40 tahun terakhir, terkait dari manajemen penata laksanaan pada trauma hepar ini, telah terjadi pergeseran dari penata laksanaan operatif invasif pada trauma hepar ke pendekatan yang lebih konservasi. Misalnya pada terapi angioembolisasi transarterial yang dikenalkan sejak tahun 1970-an sebagai pilihan potensial untuk penanganan perdarahan arteri hepatik akut. Namun untuk tindakan ini eh, perlu dipertimbangkan untuk pasien yang dilakukan terapi ini karena akan berkaitan dengan kegagalan serta peningkatan dari keperluan untuk tindakan pembedahan. Dan dari jurnal ini, berdasarkan hal tersebut, dari jurnal ini bertujuan untuk membahas terkait dengan penata laksanaan trauma hepar dan cedera vaskular dari perspektif salah satu hepatobiliar dan transplantasi hepar di Eropa. Kemudian, selanjutnya dari anatomi dari hepar sendiri, di mana untuk hepar ini beratnya pada orang dewasa sekitar 2% dari berat badan dari orang dewasa yang letaknya yaitu di kuadran kanan atas di bawah atas kosta, di belakang margin kosta dan meluas ke bagian kiri atas abdomen. Dan untuk dari hubungan hepar ini dengan struktur yang lainnya, yaitu di mana di bawah atau di interior permukaan hepar tersebut terdapat adanya kantung empedu dan juga terdekat dengan flexura hepatik dan kolon transversum serta ginjal kanan dan kelenjar adrenal, duodenum, pankreas dan lambung. Kemudian selanjutnya dari hepar ini terbagi menjadi 8 segmen di mana lobus kanan dan juga lobus kiri. Lobus kanan yaitu terdiri dari segmen 5, 6, 7, dan 8 yang biasanya lebih besar 20% dari lobus yang di kiri, yaitu dari segmen 1, 2, 3, dan 4. Dan di mana hepar ini diikat di dalam rongga abdomen oleh beberapa ikatan peritoneum yang membentuk ligamen yang terdiri dari ligamen falciform, ligamen koroner anterior dan posterior, serta ligamen triangular kanan dan kiri. Kemudian, terkait dengan trauma hepar, perlu diketahui juga mekanisme of injury, di mana dari mekanisme of injury ini berkaitan dengan dari eh, terkait dengan organ yang terlibat, di mana pada trauma hepar tersebut yang berkaitan dengan trauma tumpul, ada beberapa dua prinsip trauma, yaitu mekanisme yang terjadi mekanisme deselerasi dan juga cedera remuk, di mana untuk mekanisme deselerasi ini misalnya terjadi pada kejadian yang mekanismenya jatuh dari ketinggian atau kecelakaan lalu lintas. Kemudian di mana adanya perpindahan energi yang tinggi akan menyebabkan eh, berkaitan dengan pergerakan pada hepar relatif terhadap ikatannya pada diafragma dan menghasilkan eh, biasanya laserasi pada parenkim hati, terutama antara bagian posterior kanan yaitu di segmen 6 dan 7 dan bagian anterior kanan yaitu segmen 5 dan 8. Dan
diperhatikan pula biasanya dapat melibatkan vena hepatik dan juga vena cava juxta hepatik. Kemudian untuk dari cedera remuk di mana biasanya merusak bagian tengah hepar yaitu segmen 4, 5 dan 8 dan akan menekan hepar antara os costa inferior dan vertebra serta menyebabkan trauma pada lobus caudatus pada segmen 1. Kemudian untuk trauma tumpul ini juga dapat merobek kapsul hepar yang akan menyebabkan terjadinya hematoma. Kemudian untuk mekanisme injury yang berkaitan dengan trauma hepar lainnya, biasanya terdapat trauma tembus, namun untuk di sini biasanya disebabkan oleh luka tusuk dan luka tembak, di mana luka tembak ini dapat menciptakan kerusakan parenkim terbesar karena adanya kavitasi. Kemudian, pada trauma hepar sendiri, kita perlu juga mengetahui klasifikasi dari eh, derajat traumanya eh, terbagi menjadi grade 1 hingga grade 6. Di mana apabila pada grade 1 ini terjadi laserasi pada kapsular arterinya dengan eh, ketika terjadi laserasi dengan ukuran kurang dari 1 cm dan terjadi hematom pada subkapsular dengan permukaan yang terjadi cedera tersebut kurang dari 10%. Dan untuk dari grade 2, apabila terjadi laserasi pada intraparenkimmal dengan diameternya kurang dari 10 cm dan juga apabila terjadi hematom pada subkapsular yang mencakup area 10 hingga 50% dari permukaan hepar. Kemudian untuk grade 2 apabila terjadi laserasi intraparenkim lebih dari 3 cm dan juga disertai dengan hematom dengan biasanya terjadi pada kapsular tersebut 50% dari permukaan dan juga terjadi hematom pada intraparenkim parenkim yaitu sepanjang 10 cm. Kemudian untuk grade 4 sendiri apabila sudah terjadi laserasi dengan 25% hingga 75% dari lobus hepar dan juga selanjutnya dari grade 5 apabila terjadi laserasi sekitar 75% dari lobus hepar dan apabila uh, untuk grade 6 sudah terjadi dari avulsi hepar. Kemudian ada pun beberapa poin dari trauma hepar ini sebelum dilanjutkan di mana 80% dari trauma hepar ini tergolong ringan dan dapat ditangani secara konservatif. Namun ada pun faktor risiko kegagalan dalam manajemen terapi non operatif tersebut dilihat dari usia pasien, kemudian keperluan transfusi darah dan juga perdarahan aktif yang dapat dilihat atau dinilai dari hasil pemeriksaan CT scan. Kemudian selanjutnya pada pasien yang trauma yang mengalami hipotermia juga memerlukan lebih banyak produksi darah dan perlu diperhatikan berdasarkan kejadian dari literatur yang dilakukan pada jurnal ini memiliki angka kematian yang lebih tinggi. Kemudian berdasarkan literatur ini juga dijelaskan bahwa untuk terapi dan konservatif non operatif atau konservatifnya berupa angioembolisasi dikatakan efektif pada 90% kasus dan juga untuk dari trombo TEG dan dapat memberikan identifikasi cepat pada perdarahan akibat koagulasi akibat trauma atau juga hiperfibrinolisis. Kemudian, ada pun indikasi dari penata laksanaan operatif apabila resusitasi awal tersebut tidak menunjukkan perbaikan klinis dan juga apabila radiologi intervensi tersebut tidak tersedia atau tidak dapat dilakukan tepat pada waktunya. Kemudian, selanjutnya manajemen awal dan eh, yang dilakukan pada pasien di mana semua pasien trauma harus dikelola sesuai dengan pedoman dari ATLS, di mana prinsipnya adalah menstabilkan pasien sebelum memastikan tingkat cedera yang diderita. Dan untuk pada cedera hepar pada pasien trauma, di mana
Dikatakan 80% seperti yang dijelaskan sebelumnya merupakan cedera hepar yang bersifat ringan. Dan mayoritas kasus cedera hepar dapat dikelola secara dan operatif. Namun perlu diperhatikan pula bahwa hepar tersebut menerima 30% dari curah jantung dan apabila tidak ditangani secara cepat dan tepat akan meningkatkan risiko kehilangan darah yang signifikan yang akhirnya menyebabkan shock hemoragik yang berlanjut pada kegagalan sirkulasi dan juga kegagalan multi organ. Dan untuk manajemen awal, pasien yang curiga trauma hepar dengan perdarahan aktif perlu dilakukan kontrol definitif airway dan ventilasi dan tujuannya untuk mempercepat keamanan transfer ke pemeriksaan selanjutnya berupa CT scan, angiografi ataupun tindakan operatif. Kemudian perlu juga dari penanganan dari untuk menemukan akses vaskuler yang memungkinkan pemberian terapi cairan berupa infusi yang cepat dan mempersiapkan berupa pemberian transfusi darah apabila terjadi perdarahan masif. Kemudian di mana berdasarkan dari ATLS sendiri dikatakan bahwa resusitasi cairan segera hingga sebesar 2 liter kristaloid harus dilakukan selama tahap initial assessment. Kemudian selanjutnya pada resusitasi cairan sendiri harus dimulai untuk mempertahankan eh, agar tekanan sistolik tersebut tidak mendekati 80 mm raksa dan pasien yang tidak stabil harus diresusitasi eh, dengan pemberian transfusi darah yaitu berupa eritrosit, frozen plasma dan trombosit dengan volume yang sama. Kemudian untuk selanjutnya apabila juga untuk penanganan dari hipotermianya di mana pasien dapat diberikan penggunaan selimut penghangat dan pemberian resusitasi cairan harus diberikan untuk mencegah terjadi hipotermia tersebut. Kemudian untuk menunjang dari diagnosis dari trauma hepar ini perlu dilakukan pemeriksaan ya dari CT scan di mana terdiri dari triple phase multi slice CT yang bertujuan untuk mengidentifikasi cedera vaskular yang membedakan sumber perdarahan dari arteri, vena porta ataupun vena hepatica sendiri. Kemudian selanjutnya, peran CT dalam penilaian cedera ini adalah yang pertama untuk mengkategorisasikan dari cedera, kemudian mengestimasi volume dari hemoperitoneum, dan juga melokalisasi sumber dari untuk menggunakan sentinel fluid. Kemudian juga untuk mendeteksi dari ekstravasasi aktif sebagai prediktor kegagalan manajemen dan operatif. Kemudian untuk selanjutnya dari CT serial juga masih dikatakan masih kontroversial dalam pemantauan cedera hepar, tetapi umumnya itu hanya direkomendasikan pada cedera tingkat 4 atau 5 dan 7 hingga 10 hari setelah cedera tersebut atau ketika tanda-tanda klinis tersebut memerlukan pemeriksaan ulang. Kemudian, di mana di sini merupakan contoh dari hasil CT abdomen pada kasus trauma hepar, di mana pada gambar A dan B eh, menunjukkan bahwa CT scan abdomen pada seorang pejalan kaki berusia 47 tahun yang ditabrak mobil dan menderita cedera hepar dengan AST grade 4 yang melibatkan lobus 4A dan 8. Eh, dan untuk gambar CD, ini pasien yang menjalani angiografi hepatik dan embolisasi selektif dari episode aneurisma dan menggunakan gel foam dan dua kumparan vortex berukuran 2 kali 5 mm, di mana pasien tetap stabil setelah prosedur dan tidak memerlukan intervensi bedah. Kemudian, untuk selanjutnya dari manajemen dari trauma hepar ini, yang pertama dapat dilakukan manajemen dari non-operatif terdahulu, di mana berdasarkan literatur dikatakan bahwa keberhasilan dari manajemen operatif ini tersebut meningkatkan luaran pada pasien cedera grade 3 dan grade 4 hingga 23,5%. Kemudian, kriteria untuk identifikasi pasien yang sesuai untuk manajemen operatif tersebut terus berubah
di mana perlu diperhatikan dari beberapa kriteria pentingnya, yaitu pertama hemodinamiknya stabil setelah dilakukan resusitasi, kemudian tidak adanya tanda-tanda cedera visceral atau retroperitoneal yang memerlukan tindakan pembedahan, dan juga kehadiran dari tim multidisiplin yang berpengalaman dalam menangani trauma hepar tersebut. Kemudian eh, apabila terjadi, perlu diperhatikan juga faktor-faktor resiko dalam manajemen non-operatif tersebut yang eh, akan meningkatkan resiko terjadinya kegagalan baik dari usia pasien, kebutuhan darah, dan juga perdarahan aktif. Kemudian selanjutnya setelah dari manajemen non operatif dapat dilakukan radiologi intervensi, di mana radiologi intervensi ini teknik yang digunakan tersebut adalah biasanya embolisasi atau infusi arteri hepatik dan embolisasi vena porta atau sistemik, di mana perdarahan arteri biasanya dapat menyebabkan hemobilia, hematoma atau hemaperitoneum dan sulit diatasi secara pembedahan. Di mana untuk keuntungan dari terapi angioembolisasi ini, yang pertama dari minim invasif, kemudian dapat mencapai pembuluh darah yang sulit diakses secara tindakan pembedahan, kemudian efektif hingga 90% kasus, serta risiko perdarahan ulangan yang rendah, serta dapat digunakan selain intervensi bedah baik sebelum atau setelah operasi. Dan untuk komplikasi setelah tindakan dari radiologi intervensi ini, salah satunya dari embolisasi arteri transkateter, biasanya akan terjadi demam, perdarahan, kemudian nekrosis hepatik, serta sepsis dan juga fistula biliar yang deteksi dari CT ataupun ultrasound. Kemudian untuk eh, pasien-pasien dari trauma hepar ini sebelum dilakukan tindakan pembedahan juga adanya peran dari anestesi sendiri, di mana anestesi yang digunakan tersebut biasanya general anestesia atau anestesi umum dengan eh, yaitu endotracheal tube, dan dilakukan juga adanya akses intravena, di mana pada pemantauan pada pasien trauma ini dipantau dari arteri invasif, kemudian penilaian dari curah jantung, terutama pada pasien yang memiliki riwayat penyakit kardiovaskular, serta perlu dilakukan pemasangan selang nasogastrik, serta pemasangan kateter urin dan pengecekan dari suhu tubuh, serta dari gula darah dari pasien. Kemudian eh, selanjutnya dari point of care test, di mana adanya tindakan tromboelastografi dan juga uh, tromboelastometri rotasi yang eh, berperan sebagai anestesi transplantasi hepar dan pasien dengan trauma yang mayor. Kemudian selanjutnya manajemen operatif. Di mana untuk manajemen operatif sendiri, indikasinya dilakukan apabila prestasi awal tersebut tidak menunjukkan perbaikan serta tidak tersedianya dari penata-laksanaan radiologi intervensi. Di mana untuk prinsip dari manajemen ini adalah mengendalikan perdarahan tanpa menimbulkan komplikasi yang lebih lanjut. Di mana untuk dari uh, pendekatan awalnya, eh, di sini adanya beberapa langkah-langkah, yaitu eh, yang pertama dilakukan low midline laparotomi yang memungkinkan perluasan ke dada jika diperlukan, dan semua dan darah dan bekuan tersebut pada tindakan operasi harus dihilangkan, serta pada 4 kuadran abdomen harus diisi terlebih dahulu dengan kain kasa. Kemudian juga pada tindakan pembedahan, pada saat pembedahan tersebut dilakukan pemeriksaan kuadran abdomen, di mana setelah diisi dengan kain kasa dilepaskan kain kasa di kuadran bawah untuk memeriksa usus terhadap enterotomi. Kemudian periksa juga limpa dan angkat apabila ditemukan kerusakan. Kemudian selanjutnya setelah pemeriksaan kuadran abdomen, dilakukan pemeriksaan dari hepar, di mana eh, dilepaskan kain kasa di kuadran kanan atas untuk menilai tingkat dari cedera atau ruptur dari hepar tersebut.
di mana perdarahan atau laserasi ringan dapat dikurangi dengan mengembalikan lobus hati ke posisi anatomisnya dan hindari manuver yang dapat mengganggu lobus yang terluka. Kemudian selanjutnya pada pemindahan tersebut dilakukan ada jenisnya yaitu manuver Pringle, di mana dari manuver Pringle ini bertujuan untuk mengurangi kehilangan darah dengan mengurangi aliran masuk selama perdarahan hati dengan metodenya yaitu mengkompresi struktur di tepi momentum minor dengan jari atau klem vaskular traumatik. Dan perlu juga diperhatikan untuk menghindari merusak ductus biliaris. Kemudian untuk selanjutnya pada kondisi trauma pada kondisi trauma perlu diperhatikan iskemia yang berkepanjangan yang dapat memperburuk kerusakan parenkim, di mana pada kondisi normalnya hati dapat mentoleransi oklusi hingga 1 jam dan perlu diperhatikan dampak terhadap kardiovaskularnya karena dapat terjadi penurunan curah jantung hingga 10%, peningkatan beban setelah ventrikel kiri 20 hingga 30% dan adanya risiko eh, pada kardiovaskular pasien trauma yang tidak stabil. Kemudian pada selama pembedahan juga perlu diperhatikan yaitu dari proses hemostasisnya, di mana pemberian agen hemostasis tersebut diberikan apabila jika terjadi perdarahan yang berlanjut meskipun sudah dilakukan kompresi, di mana agen ini seperti trombin ataupun agregat fibrin yang kemudian juga koagulator sinar argon yang memiliki kelebihan dibandingkan diatermi karena tidak menempel pada jaringan hati. Kemudian selanjutnya mengeksplorasi cedera, di mana resikonya apabila terjadinya perdarahan ulang, kebocoran empedu, dan juga iskemia. Kemudian tujuan dari eksplorasi ini untuk mengidentifikasi sumber dari perdarahan yang untuk memungkinkan hemostasis definitif dan menyingkirkan masalah lainnya. Kemudian selanjutnya yaitu tindakan debridement reseksional, di mana berupa pengangkatan jaringan sepanjang garis cedera, di mana dilakukan pada saat peninjauan ulang setelah dilakukan yaitu packing awal. Kemudian untuk di sini dari reseksi anatomi itu tidak biasanya dilakukan sebagai prosedur utama karena kesulitan yang dapat timbul pada kondisi shock dan juga cedera visceral yang bersamaan. Kemudian untuk indikasi reseksi anatomi dilakukan apabila adanya devaskularasi yang signifikan, cedera vena yang besar, dan juga parenkim yang hancur. Kemudian tindakan berikutnya yaitu hepatektomi total dan juga transplantasi hati untuk trauma, di mana biasanya jarang dilakukan baik pada saat operasi awal maupun akibat gagal hati berikutnya. Di mana tindakan ini dilakukan apabila terjadi ini beberapa kondisi. Yang pertama adanya gagal hati akut, perdarahan, fistula biliar, sirosis biliar sekunder, dan juga nefrosis hati yang total. Di mana dari literatur ini juga ditampilkan dari rekapan kasus trauma pada Queen Elizabeth Hospital Birmingham yang merupakan dari uh, pusat trauma mayor yang dilakukan peneliti, di mana berdasarkan tahun 2019 tersebut terdapat 60 pasien yang dirawat dengan trauma hepar di Queen Elizabeth Hospital Birmingham dengan yang sebagian besar terjadi pada laki-laki dan dengan usia yaitu 48% terjadi pada usia 20 hingga 39 tahun. Kemudian di mana berdasarkan secara rangkumannya, di mana untuk trauma hepar ini yang pertama uh, apabila terjadi adanya kasus trauma hepar dapat dilakukan yang pertama yaitu initial manajemennya dilakukan penilaian berdasarkan pedoman ATLS, kemudian uh, mempertahankan agar
dari tekanan sistoliknya tidak di bawah dari 80 mm raksa, kemudian tetap menjaga pasien agar tidak hipotermi, kemudian pemberian resusitasi cairan dan juga yaitu transfer dari darah apabila terjadi adanya perdarahan lokal yang masif dan juga penanganan dari pain control serta pemberian dapat diberikan eh, traneksamat yang dapat diberikan 3 jam dari cedera. Kemudian perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan untuk menilai dari perdarahan dan juga lokasi dari cedera dengan melakukan yang pertama pemeriksaan darah lengkap dan juga koagulasi serta memeriksa dari fibrinogen apabila diperlukan serta pemeriksaan dari CT scan apabila memungkinkan di mana kondisi pasien tersebut stabil. Kemudian selanjutnya setelah dilakukan initial manajemen dan juga pemeriksaan lanjutan, maka dapat ditentukan dari manajemennya, yaitu dilakukan terlebih dahulu, yaitu manajemen non operatif apabila di mana pasien setelah dilakukan resusitasi awal, memberikan perbaikan klinis di mana pasien uh, kondisinya tergolong stabil, kemudian kemudian kategori dari cedera heparnya tersebut tergolong grade 1 hingga 3. Kemudian selanjutnya apabila tergolong grade 4 dapat dilakukan lanjutan berupa pemeriksaan dari CT di mana selanjutnya apabila terdapat adanya indikasi untuk tindakan pembedahan atau operatif yang perlu dilakukan juga manajemen dari anestesinya di mana rekomendasikan untuk menggunakan general anesthesia, kemudian pasien juga harus membutuhkan yaitu akses vena, kemudian pemasangan kateter dan juga pemasangan dari nasogastric tube, kemudian juga monitor juga dari curah jantungnya yang terutama pasien-pasien yang memiliki riwayat kardiovaskuler. Kemudian juga uh, menilai untuk dari manajemen operatifnya uh, dilakukan pada uh, pusat yang memang memiliki spesialis di bidang pembedahan. Kemudian untuk dari tindakan-tindakan yang dilakukan tersebut uh, bis- di mana dapat dilakukan manuver Pringle apabila diperlukan. Kemudian uh, dapat direkomendasikan juga pemberian agen hemostasis apabila uh, ditemukan perdarahan yang masih berlanjut. Kemudian selanjutnya debridement reseksi, kemudian juga uh, yang terakhir apabila sudah terjadinya gagal hati yang akut, namun ini jarang dilakukan yaitu dilakukan tingkat lanjutannya berupa transplantasi dari hepar tersebut. Yang mana biasanya untuk transplantasi hepar ini apabila cedera hepar ini tergolong berat. Kemudian kesimpulannya adalah apabila di mana manajemen trauma hepar tersebut telah berkembang pesat selama beberapa dekade, di mana untuk tata laksana non operatif merupakan terapi utama bagi sebagian besar pasien, tetapi perlu juga dipertimbangkan pasien-pasien yang memang eh, baik untuk dilakukan tata laksana operatif karena berkaitan dengan kegagalan serta keperluan pembedahan yang tinggi agar tidak untuk mencegah terjadinya morbiditas dan mortalitas. Kemudian sebagian besar pasien trauma berat harus ditangani di pusat-pusat yang bervolume tinggi yang memiliki pengalaman dari penanganan cedera hepatobiliar, tetapi tetap penting untuk memahami kendala yang terkait dengan perawatan pasien tersebut sehingga sebaiknya pasien tersebut juga perlu terlebih dahulu ditangani di rumah sakit terdekat. Kemudian selanjutnya pendekatan multidisiplin melalui keterlibatan dengan spesialisasi lain seperti anestesi dan juga radiologi tersebut penting untuk memberikan pasien standar perawatan yang optimal dan peluang pemulihan yang terbaik bagi pasien. Berikut merupakan daftar pustaka yang dimuat pada literatur dari jurnal ini. Baik, sekian
pemaparan dari Nina ini, dokter. Mohon maaf apabila kita hal yang kurang berkenan. Stop. Ya, dikasih